Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Renungan Gereja PO Kemang Pratama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Jikalau kami ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sepanjang malam penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga di pagi hari ini kami bisa membuka mata kami, bisa menghirup udara segar, itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Sebelum kami memulaikan sepanjang hari ini ya Tuhan, kami rindu ingin merenungkan tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami renungkan di pagi hari ini menjadi kekuatan kami untuk melakukan berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan di pagi hari ini terambil dalam Yeremia pasal 15 ayat 1-9 berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan. Yang ke maut, ke mautlah, yang ke pedang, ke pedanglah, yang kelaparan, kelaparanlah, dan yang ketawanan, ketawananlah. Aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman, demikianlah firman Tuhan, pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Dengan demikian aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, oleh karena segala apa yang dilakukan Manasye bin Hizkia, Raja Yehuda di Yerusalem. Kedahsyatan yang ditimbulkan oleh perang. Siapakah yang akan merasa kasihan terhadap engkau, hai Yerusalem, dan siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Siapakah yang akan singgah untuk menanyakan perihal kesehatanmu? Engkau sendiri telah menolak aku, demikianlah firman Tuhan, telah pergi meninggalkan aku. Maka aku mengacungkan tanganku dan membinasakan engkau, aku sudah jemu untuk merasa sesal. Aku menampi mereka dengan tempi, di kota-kota negeri aku membuat umatku kehilangan anak dan membinasakan mereka karena mereka tidak berbalik dari tingkah langkah mereka. Janda-janda di antara mereka kubuat lebih besar jumlahnya daripada pasir di laut. Aku mendatangkan ke atas ibu dan teruna suatu pembinasa pada tengah hari. Dengan tiba-tiba aku menurunkan ke atas mereka kegelisahan dan kekejutan. Maka meranalah perempuan yang sudah 7 kali melahirkan, nafasnya mengap-mengap, baginya matahari sudah terbenam selagi hari siang. Ia menjadi malu dan tersipu-sipu. Sisa mereka akan kuserahkan kepada pedang. Di depan musuh-musuh mereka, demikianlah firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah menjalani kehendak Allah. Bapak Ibu yang terkasih, hamba Tuhan sejati harus setia kepada Allah, berani menyatakan kebenaran, menempatkan simpatinya pada orang yang dilayani, dan kebutuhan diri sendiri dalam kedua prinsip pelayanan tersebut. Perikop ini membentengkan prinsip-prinsip tersebut secara mendalam dalam bentuk dialog Allah dan Yeremia. Dalam pasal 14 juga telah terjadi doa syafaat Yeremia dan jawaban Tuhan yang menolak secara tegas doa Yeremia. Bahkan kini Tuhan menegaskan bahwa Musa dan Samuel sekalipun 2 hamba Tuhan besar yang terkenal dengan kepemimpinan syafaat dan pelayanan pastoralnya tidak akan dijawab Tuhan bila bersyafaat untuk Yehuda. Ini bukan Allah berubah menjadi kejam, tetapi karena Yehuda sendiri telah menolak dan meninggalkan Allah. Maka sesudah berulang kali pernyataan dan ajakan dari Allah agar mereka bertobat tetap diabaikan,
Allah membiarkan mereka memilih meneruskan pemberontakan mereka. Tindakan membiarkan Allah itu meliputi juga memberikan berbagai bentuk hukuman yang berakibat sangat menghancurkan eksistensi Yehuda. Yeremia adalah nabi setia namun manusia biasa. Cintanya kepada Yehuda membuatnya pedih karena harus terus-menerus menubuatkan hukuman bagi bangsanya sendiri. Di sisi lain, cintanya kepada Allah membuat ia berbeban berat oleh berita penghukuman dahsyat yang menerus harus setia diberitakan. Maka keluarlah aliran ungkapan hatinya berisikan sekaligus tekad setia dan cintanya kepada Allah dan kekesalan terhadap kekerasan sikap Allah. Yeremia kini ada dalam kondisi krisis dan memerlukan pelayanan ulang dari Allah sendiri. Allah menegaskan tuntutannya atas hamba-hamba Tuhan dan janji-janjinya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita renungkan bersama-sama, jika kita tergoda harapan, lemah, kurang setia dalam pelayanan, kita perlu kembali bertobat kepada Tuhan dan prinsip-prinsip pelayanannya. Amin untuk firman Tuhan, mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami renungkan di pagi hari ini. Firman-Mu telah mengajarkan kami bahwa kami ini harus benar-benar, harus sungguh-sungguh menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia melayani Tuhan. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk tetap setia, bahkan tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang kami lakukan. Berkati kami sepanjang hari ini ya Tuhan, biarlah apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perkatakan, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.